9 FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury, selalu ada yang bersemangat di hari Selasa karena menyenangkan sekali kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting yang selalu juga membantu Anda untuk mempertemukan juga dengan praktisi-praktisi hebat yang kemudian bisa kita ajak bicara banyak tentang pengembangan sumber daya manusia dan tentunya kaitannya dengan bisnis juga begitu ya. Dari MSC pagi hari ini ada Mbak Fani. Apa kabar, Fan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pagi tetap sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke, itu yang paling penting. Betul. Adalah kesehatan. Karena saya dapat kabar juga Gus Ipul sedang bersama keluarga juga baru sedang dalam proses ini ya karena Covid begitu ya. Jadi ya memang kita harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan kita. Dan hari ini kita bicara tentang pentingnya penerapan living leadership di perusahaan. Nanti terima kasih sudah ke MSC sudah menghadirkan Dr. Gugus Wijonarko MM yang saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Finance dan juga HR PT BMC Logistik Pelindo 3 Group, benar ya Van ya? Betul. Oke, kita sapa saja beliaunya begitu ya. Pak Gugus, selamat pagi. Selamat pagi. Oh, sorry, mungkin bisa ya. Selamat pagi Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi ya, Pak Gugus ini ternyata jadi kami bertiga ini tetap aja gitu ya muter-muternya sealumni sealma mater begitu ya. Fani di psikologi, saya dan Mas Gugus ada di FISIP gitu ya. Beda angkatan dikit-dikit ya, kita setara lah ya. Apa dikit? Dikit kan 88 cuma. Oh iya, maksudnya Bapak sama Pak Gugus. Oh iya, kalau Fani tahun 83. Tua banget ya. Ya. Okay. Gak ada yang percaya pasti. Baik. Gak ada yang percaya. Kabar baik, sehat-sehat? Alhamdulillah. Pak Gugus. BMC itu apa? BMC itu adalah salah satu anak perusahaan PT Pelindo 3 Group. Dalam ini adalah cucunya Pelindo 3, anak perusahaannya PT Pelindo Marine Service, yaitu bergerak di bidang logistik multimoda. Ya. Ada kepanjangannya, Mas Gugus? BMC kepanjangan dari Berkah Multikargo. Jadi PT Berkah Multikargo. Oke. Jadi namanya kargo pasti logistik ya. Ini kantornya di sana, di ujung sana. Kantornya kami ada di Jalan Perapat Kurung Utara. Oh. Tepatnya Perapat Kurung Utara 58. Tidak menjadi satu dengan Pelindo ya? Tidak, satu komplek dengan Pelindo Marine Service. Oke. Baik. Kita terima kasih Mas Gugus sudah berkenan hadir, Mbak Fani juga. Dan hari ini kita akan membahas tentang living leadership. Supaya kita tidak melebar, mungkin saya start dari Fani aja. Soal saya deg-degan loh. Kenapa? Iya, karena hari ini bintang tamunya expert banget. Jadi expert banget ya. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa, Van. Ini sekaligus juga menjadi melengkapi. Ini uji nyali. Dan melengkapi tidak langsung ilmunya Fani begitu kan? Betul. Belajar langsung dari pakarnya. Betul. Living leadership, apa itu Van? Oke. Jadi sebenarnya ini kemarin kami baru berdiskusi sore-sore sama Pak Gugus. Kita mau bahas apa ya? Kita jadi kan kita selalu pengennya menghadirkan satu yang khas gitu ya. Nah, terus kemudian dengan era seperti saat ini yang apalagi kita tahu bahwa pandemi gitu ya, tantangannya ini besar banget, tantangannya besar sekali. Dan semua orang sudah tahu bahwa yang namanya leadership atau kepemimpinan itu dianggap salah satu kunci gitu ya, kunci perusahaan tuh bisa survive, perusahaan tuh bisa sukses tuh orang banyak bilang bahwa kuncinya adalah di leadership gitu. Nah, jadi ternyata Pak Gugus ini menerapkan di BMC bahwa leadership itu tidak selalu berarti tidak hanya bicara bahwa atasan dan bawahan begitu ya, tidak hanya bicara bahwa saya manajer kamu, saya supervisor kamu gitu. Ternyata tidak sesimpel itu gitu. Jadi ternyata living leadership ini adalah suatu, jadi leadership itu tidak terbatas hanya bicara masalah hierarki gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa menggerakkan orang supaya mencapai tujuannya.
kayak gitu. Jadi pada intinya living leadership itu adalah dia tidak hanya bicara masalah hierarki, tapi dia juga bicara bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain untuk kita berjalan bersama-sama mencapai tujuan, kayak gitu. Dan jadi tidak hanya sebatas bicara masalah jabatan aja nih Pak Aldi, gitu. Nah itu tantangannya, karena kan ya kita tahu juga bahwa banyak sekali perusahaan yang mungkin terkendala karena pimpinan-pimpinannya gitu ya, pimpinan-pimpinannya sudah mulai beda generasi jauh gitu, sehingga mungkin kurang bisa ngajak gitu ya, kurang bisa merangkul semuanya, sehingga yang di bawah ini nggak bisa ngikut gitu. Ini arahnya sebenarnya mau kemana sih gitu ya. Nah kalau yang atasnya udah bingung mau kemana, nanti kan juga pasti susah, targetnya juga nggak bakal bisa tercapai gitu. Ya, atau dengan kata sederhana sebagai awam kayak saya begini, living leadership itu adalah leadership dalam konteks yang jauh lebih luas. Betul. Begitu ya. Artinya tidak hanya sekedar ansih leadershipnya, tetapi juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya. Betul. Begitu ya, masih terkait dengan kepemimpinan. Saya ke pakarnya kalau begitu ya. Pak Gugus, Mas Gugus mungkin bisa menambahkan, melengkapi apa yang disampaikan Mbak Fani soal living leadership itu seperti apa ya? Oke, terima kasih Bapak dan Mbak Fani. Jadi sebenarnya apa yang menjadi yang kami lakukan saat ini adalah betul-betul kami ingin menerapkan bahwa living leadership ini akan ada di semua level people kita. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Mbak Fani bahwa leadership itu kita tidak membatasi pada sebuah formal cat dalam sebuah organisasi. Ada seorang leader, ada follower, tidak seperti itu. Tetapi sebenarnya lebih pada komunikasi antara setiap people. Karena pada prinsipnya setiap orang individu itu memiliki yang namanya kemampuan. Dia memiliki keahlian yang mungkin satu dengan yang lain berbeda, sehingga ketika satu membutuhkan yang lain, maka ketika dia harus belajar pada satunya, maka dia adalah menjadi leadernya. Ketika dia satu menjadi, dia tidak terlepas pada sebuah hierarki. Artinya yang di atas pasti dia akan leader, bukan seperti itu. Tetapi lebih kepada bagaimana dalam kehidupan people ini betul-betul seperti itu. Dan ini yang menjadi efektif. Termasuk salah satunya, setiap karyawan pun sebenarnya dia bisa menjadi seorang leader karena dia seorang expert di bidangnya. Nah, oke. Sehingga ketika dia bisa memberikan sebuah layanan yang tadi saya sebutkan adalah sub service atau sub leadership dari dia, itu lebih kepada ketika customer ini mendapatkan rasa kepuasan kepada dia, maka dia akan berterima kasih dengan cara-cara yang dia akan kembangkan terus, nggak berhenti di situ. Jadi seorang people, setiap individu itu selalu membuat change, perubahan, dan itu berkelanjutan terus. Nah inilah yang disebut sebagai living leadership di mereka. Gitu. Ya, oke. Artinya karena ada kata living, ini membuat konteksnya seperti yang saya bilang di awal tadi, konteksnya menjadi sangat luas begitu ya. Betul. Jadi Pak Gugus juga meng-underline bahwa seorang bawahan pun bisa jadi leader gitu, ketika konteksnya adalah bicara soal keahliannya begitu ya. Betul. Nah, kalau begitu Mas Gugus, apa saja aspek atau indikator yang bisa mempengaruhi living leadership sini? Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya gini, ada 3 hal dalam living leadership ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana kita harus leading happen between people. Jadi seorang leadership ini sebenarnya adalah sosial proses. Jadi lebih menitikkan pada bagaimana proses interaksi, tidak terbatas pada posisi tadi, tidak terbatas pada siapa atasan, siapa bawahan, tetapi interaksi. Ketika atasan membutuhkan dalam hal mengambil keputusan, dia membutuhkan informasi expert dari bawahannya, maka dia harus menjadi followernya daripada bawahan itu yang punya expert di bidang itulah dia sebagai leadernya, seperti itulah. Nah ini dia harus leading happen between people, ini tadi yang perlu kan. Yang kedua adalah leading is separate but the context. Jadi seorang pemimpin itu kadang-kadang dia hadir sukses ketika dia pada saat yang tepat. Jadi bisa saja organisasi itu ketika masih pada kondisi decrease, misalkan turun, maka orang itu hadir, dia bisa memperbaiki dengan baik. Orang-orang yang seperti ini kadang-kadang dia tidak tepat pada sebuah organisasi yang sudah leading. Nah, sehingga mungkin kondisi seperti ini, mungkin dia lebih tepat dia
pada posisi perusahaan-perusahaan yang lagi terpuruk, maka dia pada saat itu dialah yang tepat. Dia hadir selalu pada saat seperti itu. Tetapi pada organisasi yang sudah mapan, dia mungkin tidak tepat. Nah, ada orang lain yang mungkin pada saat itu yang paling tepat seperti itu. Sehingga betul-betul sesuai konteksnya. Kapan yang tepat saat dia masuk. Nah, itu. Yeah. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah people are most effective when they bring themselves to leading. Artinya apa? Orang itu saat ini yang terbaik adalah ketika dia dimanapun, dia pandai-pandai membawa diri. Dia pandai-pandai menempatkan dirinya. Bukan dia menjadi dirinya sendiri, tetapi dia pandai membawa diri. Lah, di mana itu? Di mana adalah seorang pemimpin itu harus juga mampu mendrive ke bawahnya untuk mencapai yang namanya beyond target ya. Jadi ketika targetnya dikasih 100, dia mampu. Kemudian seorang pemimpin tidak berhenti di situ, dia mendrive. Kira-kira bisa nggak kamu saya target lagi menjadi tantangannya 150. Nah, ini dia dinaikkan terus seperti itu, dan ini posisinya yang bawahan ini dia dengan seorang pemimpin itu dia harus pandai-pandai membawa diri pada bawahannya. Kira-kira seperti apa bawahan saya harus melakukan seperti apa supaya dia merasa bahwa dia dikembangkan oleh atasannya untuk terus menghadapi challenge-challenge seperti itu. Ya, jadi ada 3 lah paling enggak ya. Ya, ada 3 hal tadi yang menurut saya sangat penting sehingga dalam dunia praktis memang bahwa living leadership ini akan selalu memberikan suatu realitas tantangan pada setiap orang dalam tim juga dan juga secara pribadi. Nah, ini harus ada bahwa kapan dia sebagai pribadi, kapan dia sebagai seorang dalam tim yang dalam setiap aktivitas dalam organisasi ini harus bisa bersama-sama. Saya pikir itu. Ya, harus ada konteks yang tepat, kemudian harus juga pintar membawa diri, tetapi di saat yang bersamaan juga seorang pemimpin harus make it happen begitu ya, dari apa yang memang harus dilakukan. Mbak Fani mau menambahkan mungkin? Oke, mungkin saya menggarisbawahi satu highlight dari yang disampaikan Pak Gugus tadi ya gitu. Jadi memang betul Pak Aldi, ini kita bicara konteks ya. Jadi ada istilahnya salah satu penerapan living leadership ini ada satu istilahnya syaratnya gitu, ada namanya urgensi. Maksudnya gini, ketika misal nih Pak ya, ini ada satu perusahaan yang udah mau kolaps gitu, yang udah mau kolaps, yang benar-benar sudah harus dari level atas top down gitu yang harus ngambil keputusan. Nah, ini mungkin bisa jadi living leadership nggak efektif di situ, karena kalau misalnya semua orang di ini mau tangkap telepon dulu kan? Nggak apa-apa. Oke. Jadi misalnya ketika saat itu memang dia butuh benar-benar nih seorang, jadi satu orang sebagai figur paling atas yang dia memberikan instruksi untuk jalanin semuanya, ya bakal living leadership di situ mungkin tidak berlaku individu gitu ya, langsung main organisasi orang paling atas. Nah, tapi kalau ketika perusahaan itu memang kayak tadi disampaikan Pak Gugus, ketika perusahaan itu memang sedang berkembang, mungkin yang dia butuh memang dia banyak ide-ide baru. Nah, hal seperti itu akan menjadi efektif. Gitu. Oke, baik, kita terima telepon dulu ya. Selamat pagi Mercury. Pagi Pak Aldi. Tuh kan benar feeling saya udah tahu siapa yang telepon. Begitu ya. Oke. Absen 2 minggu kok. Saya tahu aja. Tahu dong. Langsung aja nanti saya dicelatu waktu habis. Pak Gugus ya. Gugus Pak, iya Pak. Iya. Gini, mungkin 2 aja pertanyaannya. Bagaimana? 2 aja. Catat aja 2. Oh, iya, 2. Menyikapi tentang suatu entah itu organisasi, entah itu lembaga, entah itu apa namanya, pasti ada pemimpinnya ya. Tetapi notabene bahwa ada dalam anak buahnya atau kelas paling bawahnya atau grassroots-nya ternyata bikin salah. Apakah ini yang disalahkan hanya oknum-oknum ini? Apa sebenarnya kepemimpinannya dia yang tidak layak gitu loh. Akhirnya membawa kelompoknya atau golongannya ataupun organisasinya ataupun lembaga yang dia bawa dipimpin, entah itu ketua, entah direktur, ternyata bikin anak buahnya yang tidak beres. Nah, apakah ini langsung dipunishment anak buah yang harus dipunishment? Apakah pemimpinnya yang harusnya diajak ngomong, Pak sebenarnya nggak gini, atau mungkin anak buah ini juga diajak kompromi, bukan langsung sedikit-sedikit dimarahin? Itu yang pertama. Lalu kedua, kalau pemimpin bisa harus menyikapi, membedakan pemimpin bahwa saya di kantor, saya lagi di luar, saya lagi nggak dinas, saya lagi jadi orang biasa, itu kadang bikin
suatu kesusahan untuk menilai bahwa sang anak buah atau di bawahnya itu selalu ABS. Apa Bapak senang? Apa kata Bapak senang gitu. Jadi kalau namanya apakah dia bisa memunculkan dirinya sendiri di saat ini di luar kantor. Nah, mimpin ini kadang kan ngomong udah biasa saja. Saya kalau di luar jadi kayak teman aja. Tapi kalau di dalam atau lagi dinas, anggap aja saya sebagai atasan. Nah, tapi akhirnya anak buah ini tidak bisa bersikap seperti orang apa adanya. Tetap aja di depan bapaknya harus ABS gitu. Padahal di dalam belakangnya selalu nyinyir. Aduh, nggak suka saya ini. Harusnya begini. Saya mau ngomong tapi takut dipecat. Nah, ini bagaimana nyikapi seperti ini, Pak? Terima kasih. Semoga ada jawaban. Selamat pagi, Pak Aldi. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak Gugus dan Mbak Fani. Saya ke pesan-pesan dulu ya. Oke. Nanti setelah pesan-pesan, monggo ditanggapi untuk Mas Dewa. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Ini tadi sempat ada sesi foto-fotoan dari petugas yang mewajibkan kita foto. Terima kasih Kevin sudah mengabadikan Mbak Fani dan Pak Gugus yang ganteng dan cantik pagi hari ini, begitu ya. Oke, ada Mas Dewa tadi yang menanyakan, kalau anak buah salah siapa yang tanggung jawab, itu ya. Saya simpulkan pertanyaan pertamanya begitu. Kemudian yang kedua soal kalau di luar kantor anak buahnya jadi serba salah gitu kira-kira ya. Fani dulu deh, nanti baru Pak Gugus. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama ya. Jadi sebenarnya kalau ini seperti yang pertama ini kayak kontekstual juga ya tergantung. Jadi di beberapa case memang ada misalnya ada satu kesalahan dari anak buah gitu ya. Bisa jadi memang itu dari oknumnya sendiri gitu. Tapi saya juga ada mengkiri bahwa yang namanya atasan itu memang pasti akan selalu harusnya dia take control gitu. Dia harusnya take control, dia harusnya punya sistem pengawasan yang oke sehingga berbagai hal-hal yang tidak baik itu bisa diminimalkan. Harusnya seperti itu. Jadi kalau saya sih memang saya setuju bahwa itu pasti ada faktor dari alasannya juga gitu. Tapi ya balik lagi mungkin tergantung case by case ya Pak Aldi. Kita nggak bisa bilang bahwa semua itu salah atasan ya, nggak juga. Bahwa ada orang-orang tertentu yang memang dia nyeleneh gitu ya, ya itu bisa jadi. Tapi tetap memang saya percaya bahwa karena living leadership ini kan juga kita juga akan bicara bahwa as a whole team gitu ya. Jadi tidak bisa person by person gitu ya. Jadi ada juga faktor yang lain. Jadi sebenarnya ya itu berpengaruh ya. Saya bilang itu juga bisa berpengaruh. Jadi dua-duanya ya ada unsur ada keterlibatannya di situ kayak gitu. Yang pertama. Terus kalau yang kedua yang mengenai di luar kantor ya tadi kayak pertanyaannya ya lebih. Iya, terutama kalau pas lagi di luar kantor gitu. Bosnya kan bilang, nggak apa-apa, santai aja. Kalau di luar kita teman-teman gitu kan sering kayak gitu. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi Mas Dewa bahwa di sini living leadership ini kayak tadi disampaikan Pak Gugus sempat disinggung sedikit bahwa ini terkait dengan sebenarnya apa yang kita kuasai. Jadi kalau kita ngomong living leadership itu adalah misalnya gini nih contoh kayak contoh paling nggak bisa sekarang saya harus siaran gitu ya. Saya harus siaran bahwa saya harus menguasai apa yang mau saya omongin gitu kan ya. Nah itu menjadi tanggung jawab saya sendiri. Itu menjadi living leadership gitu saya bahwa saya ini mau ngomong di radio, saya harus siapkan materinya, saya harus belajar dulu nih. Itu living leadership gitu ya. Nah, tapi kalau itu dalam konteks yang sudah di luar kantor, yang sudah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, itu saya rasa misalnya di luar konteks living leadership gitu. Nah, kalau balik lagi kalau misalnya itu di luar kantor yang benar-benar pure, nggak ada hubungannya sama pekerjaan, ya itu balik ke individunya masing-masing gimana menyikapinya. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya sih nggak ada kaitannya dengan living leadership ya, karena saya tetap balik lagi ke pengertiannya bahwa itu pasti akan dikaitkan dengan bagaimana kita memimpin diri kita untuk menyelesaikan semua pekerjaan sehari-hari, semua tugas yang diberikan pada kita gitu ya, bahkan mungkin doing the extra miles gitu, tapi artinya kita di situ benar-benar punya motivasi sendiri kayak gitu. Jadi beda konteks nih dengan kalau kita di luar jam kerja gitu sih. Oke. Sekarang yang pakar dan sekaligus pelaku ya, beliau kan juga pemimpin di perusahaannya begitu ya. Gimana Pak Gugus? Mungkin ngopi bareng Pak. Terima kasih Mas Dewa. Jadi dua pertanyaan tadi memang pada umumnya yang dihadapi seperti itu ya. Jadi ketika seorang staf melakukan sebuah kesalahan, maka siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah yang bersangkutan itu bersalah, kemudian ataukah atasannya? Nah, sikap organisasi harus seperti apa seorang leader? Nah,
Di dalam kita menerapkan bagaimana sebenarnya living leadership tadi, sebenarnya ya kita pada intinya mestinya kita harus memastikan sebenarnya leading happens between people. Jadi kalau kita memang ada sebuah proses interaksi antara atasan dan bawahan, maka ketika itu terjadi komunikasi, apa yang dilakukan tentu atasan akan tahu apa yang dilakukan oleh bawahan, atau apa yang dilakukan oleh bawahan tentu selalu termonitor oleh atasan. Nah, karena itu sejauh mana pasti ada yang namanya proses yang dinamakan coaching, counseling, dan mentoring, itu pun selalu rutin. Nah, ketika seorang menjalankan fungsi living leadership, maka disitulah hubungan individual antara atasan dan bawahan itu menjadi sebuah hubungan yang relationship. Jadi ketika dia terbuka hubungan relationship, maka jarak itu sebenarnya menjadi nggak ada. Karena pada saat atasan butuh saya, maka saya bisa menjadi lead-nya dia. Ketika saya butuh dia, maka butuhlah. Seperti itu sebenarnya, ketika seperti itu, ya ini adalah sebuah hal yang sama. Ini adalah kerjasama kita. Apa yang kita keluar ini adalah produk bersama-sama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ini adalah yang salah grassroots, ini adalah yang salah atasannya. Nah, tidak seperti itu, tetapi bagaimana kita membangun sebuah komunikasi organisasi tadi yang saya tidak sampaikan, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tidak berdasarkan pada format chat saja, bahwa atasan ke bawahan itu sifatnya hanya tas komunikasi searah, perintah-perintah, tetapi lebih kepada bawahan pun juga bisa menyampaikan kepada atasan ketika dia memiliki apa yang disebut dengan dia sebuah kemampuan tadi. Jadi saya pikir siapa yang harus disalahkan, saya pikir tidak bisa stafnya atau pimpinannya, karena ini sebuah tim ya. Tetapi apapun ini di dalam living leadership ini betul-betul basicnya adalah happen between people tadi. Jadi saya pikir itu seorang staf pun ketika menjalankan sebuah kesalahan, ya itu adalah menjadi ketika dia bicara individu, ini adalah tanggung jawab saya. Tadi Mbak Fani sampaikan, ketika saya harus menyiapkan untuk siaran, maka saya harus punya tanggung jawab pribadi saya harus menjalankan dengan profesional, saya harus menyiapkan dengan baik. Maka apabila terjadi kesalahan atau kegagalan, bukan tanggung jawabnya yang atasan saya, tapi ini adalah pribadi saya. Tetapi bagaimana saya harus menyiapkan ini, saya kan harus juga komunikasi dengan orang-orang yang menjadi atasan saya, teman saya, atau apapun lah. Ini seperti itu yang tadi disampaikan oleh Pak Fani, betul. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah tadi tentang bagaimana ketika di luar sebuah organisasi, komunikasi informal, katakanlah, seorang leader katakanlah merasa ingin, ya kalau di luar ya tolong tetaplah seperti halnya kita itu teman, kalau di dalam kita secara formal. Kita harus ingat bahwa ada hal kadang-kalanya bahwa di dalam sebuah organisasi seorang pimpinan itu masuk dalam organisasi pasti tunduk yang namanya culture ya. Ada culture di organisasi. Nah, itulah yang menjadi value-value yang selalu diterapkan oleh semua people di organisasi. Nah, ketika semua orang menjalankan value-value culture itu, maka dia tidak bisa lepas dari organisasi formal. Dia tetap atasan saya. Nah, ketika dia harus memerankan yang beda pada dunia dia di luar, dia adalah teman saya misalnya seperti itu. Memang tidak semua orang bisa dengan mudah agile ya, tidak bisa dengan mudah berubah. Nah, karena itu salah satu hal yang fokus dari living leadership ini adalah seorang leadership itu harus juga yang namanya adaptif dan agile, Pak. Nah, sehingga dia harus mampu menyesuaikan. Ketika di luar dia sendiri harus menyesuaikan. Dan kalau dia sendiri merasa ingin dihormati, di mana bawahnya akan mau merasakan bahwa kita teman. Sementara dia sendiri tidak membuka diri untuk itu. Dia sendiri tidak adaptif. Bawahannya agile, atasannya nggak adaptif. Mana bisa akan ketemu. Tapi kalau dua-duanya adaptif dan agile, saya pikir itu akan bisa terjadi keterbukaan. Sehingga seperti itu, Pak.
Ya, oke. Saya itu sampai di sini baru ngeh dan mudah-mudahan saya nggak salah kalau kemudian saya menganalogikan ya. Living leadership ini seperti ketika kita bicara soal demokrasi begitu loh, ya. Jadi kepemimpinan di perusahaan itu di tempat kita bekerja itu tidak lagi selalu top down, tetapi bisa juga bottom up begitu ya. Artinya siapapun punya kesempatan untuk menjadi sumber informasi berkaitan dengan keahliannya, kira-kira kayak begitu ya. Nah, persoalannya sekarang gampang nggak mewujudkan itu, Pak Gugus? Iya. Nah, karena itu sebenarnya inilah menurut saya bagusnya ya yang namanya living leadership ini, karena ini hampir ini harus bisa diterapkan di semua kalangan, di semua people. Nah, ini tidak bicara tentang hal-hal yang revolusioner, tidak bicara tentang hal-hal yang sekarang dikenal dengan namanya kepemimpinan transformasi, kepemimpinan yang katakanlah karismatik. Nah, yang living leadership ini justru dimulai dari siapapun, dari hal yang kecil, yang penting dia mampu memberikan change terus, melakukan perubahan terus, dan bagaimana perubahan ini to be continue. Nah, inilah yang saya pikir ini living leadership. Contoh misalkan bisa dilakukan oleh siapapun. Di bandara seorang cleaning service itu pun bisa menjadi leadership ketika dia memberikan sebuah layanan. Contohnya misalkan ketika dia menerapkan culture tentang integritas, ada barangnya penumpang tertinggal di kursi, katakanlah ketika dia membersihkan, dia ambil, dia akan berikan kepada yang bersangkutan. Orang itu akan terima kasih, Anda telah melaksanakan leadership. Nah, artinya bukan hanya kepala bandaranya kan yang leadership, tapi seorang cleaning service pun bisa melakukan seperti itu. Nah, saya pikir ini yang saya lihat bahwa living leadership ini sangat mudah. Ketika seseorang ini semua akan menjalankan itu akan sangat bagus. Dan satu hal lagi kita ingat ya pendapat dari Peter Drucker ya, itu salah satunya bahwa leadership ini orientasinya pada result. Nah, ketika hasil berbicara, nah sebenarnya ketika pelanggan customer ini merasakan sebuah kepuasan, kemudian dia engage, saya akan naik pesawat ini terus. Nah, katakanlah. Artinya apa? Seorang cleaning service dengan sikap-sikapnya yang mungkin nggak ternilai ya. Iya. Jadi beda kayak sepele gitu ya. Sepele beda dengan aja seorang gitu. Leader yang selebriti yang ngomongnya selalu tinggi-tinggi. Ini orang-orang yang mungkin kalau di level-level bawah ya, ini orang-orang yang membumi. Hal-hal kecil tapi praktis, nampak, dan ini langsung masuk ke hatinya penumpang, customer. Nah, inilah sebuah kelebihan-kelebihan yang harus dimiliki oleh siapapun. Nah, karena itu juga saya pikir siapapun yang menjadi leadership saat ini sangat penting dengan model living leadership ini. Result itu sangat penting. Salah satunya dia untuk membuat result itu apa? Mampu ndak dia leader menghasilkan leader-leader lagi. Nah, salah satunya ya ini tadi. Jadi membangun leader di seluruh para people ini dengan cara-cara yang tadi, artinya ketika nanti suatu saat dia tidak di situ, dia sudah bisa mengelahirkan para leader-leader baru. Nah, disinilah suksesnya dia. Nah, kita ingat misalkan contoh salah satunya Jack Ma ya, ketika memimpin Alibaba. Nah, sebelumnya Alibaba di Alibaba ya, itu kan ketika dia pindah atau dia tidak bisa, siapa yang mewarisi itu. Semua sangat tergantung dia tidak mampu menciptakan, harus bisa mampu menciptakan leader-leader penggantinya. Itulah yang sangat penting sehingga living leadership itu akan terus gitu keberlangsungannya. Saya kira itu, Pak. Baik. Pak Gugus ini kan pakar dan sekaligus juga beliau sekarang ini Direktur Finance dan Sumber Daya HR begitu ya di BMC. Pak, kalau penerapan di BMC sendiri untuk sekedar memberikan gambaran lebih konkret untuk sahabat-sahabat Mercury begitu terkait dengan living leadership seperti apa, Pak Gugus? Yang kita lakukan saat ini kami lakukan dengan acara setiap hari Rabu atau Jumat ya, kadang-kadang kita sebut dengan HR Menyapa ya. Nah, program HR Menyapa ini dulunya kita komunikasikan pada saat sebelum pandemi kita lakukan dengan offline. Sekarang kita lakukan dengan online. Ya. Nah, ini Pak, ini pada intinya adalah kita ingin membangun para semua people yang ada di BMC ini memiliki karakter-karakter seperti tadi, living leadership. Pada intinya setiap individu harus menunjukkan
apa sih yang bisa dia lakukan, perubahan-perubahan kecil yang dia mampu sesuai dengan expertnya dia terhadap kaitannya kepada service kepada customer. Masing-masing pasti punya, mulai dari cleaning service, apa sih yang kamu bisa lakukan, seorang driver apa yang kamu bisa lakukan, seorang operator apa yang bisa kamu lakukan. Nah, ketika ini dibangun, maka customer ini akan merasakan sebuah tidak sekedar engage, tetapi loyalty ini sangat penting. Nah, ketika customer loyal, maka loyal ini bukan karena pimpinan atasnya saja, tetapi ternyata para seluruh elemen people, ya. elemen semua ini ternyata melaksanakan leadership-nya di bidangnya masing-masing. Nah, ini yang kita sedang bangun, sehingga change to be changed, to be continue, dan seterusnya ini menjadi sebuah culture. Nah, ini yang sekarang kita sedang lakukan. Artinya sampai di sini kemudian kita bisa melihat sebenarnya bukan hanya perusahaan yang bisa mendapatkan dampak positif dari living leadership, tapi karyawan juga revenue-nya naik, salary naik lah pasti. Kalau pertumbuhan perusahaan growth-nya bagus, pasti kan salary-nya mengikuti. Proses jenjang karirnya juga barangkali akan terbuka begitu ya. Jadi sebenarnya untuk karyawan pun juga dampaknya positif ya, Pak Gugus ya. Jadi dengan living leadership ini sebenarnya kalau ini berjalan dengan semuanya, semua stakeholder akan merasakan. Apakah itu karyawannya, apakah itu customer-nya, atau termasuk customer ya berarti. Termasuk pemilik perusahaannya pun. Karena pendapatannya juga meningkat kan. Betul. Baik. Sebelum ke Mbak Fani, saya ke Nila ya. Nil, silakan Nil. Ini beliau menanyakan apakah sangat mungkin bisa menciptakan living leadership pada karyawan sedangkan owner sendiri kurang mencerminkan hal ini. Kemudian Mbak Evi, apakah sangat mungkin seorang bawahan bisa menginspirasi owner sampai memunculkan living leadership pada kepemimpinannya? Mas Eka, apa efek positif dan negatif dari living leadership ini bagi individu maupun perusahaan? Oke, baik. Terima kasih. Saya start balik saja ya. Karena yang dua nanti yang curhat-curhat bagiannya Fani itu saya menyelesaikan. Ke Mas Eka, tadi kita sudah sempat bahas apa efek positif dan negatif dari living leadership bagi individu maupun perusahaan. Ke Mbak Fani dulu deh, nanti biar ditambahin sama Pak Gugus juga. Baik, nah jadi sebenarnya mungkin pertanyaannya Pak Eka ini sebenarnya nyambung sih dengan penjelasan dari Pak Gugus tadi gitu ya, bahwa kalau tadi kita ngebahas kelihatannya memang living leadership adalah suatu hal yang indah banget gitu ya, kayaknya dampaknya bagus gitu kan semuanya. Betul. Tapi jangan lupa bahwa di sini tuh sebenarnya ada satu potensial konflik yang cukup besar gitu ya, kalau menurut saya. Karena gini, gitu ya. Kalau ketika tadi kita pengen memunculkan setiap individu ini bisa menjadi leader bagi dirinya sendiri gitu ya, dengan expertise-nya masing-masing. Nah, permasalahannya Pak Aldi, sometimes kadang-kadang itu kan ada atasan nih yang akhirnya ketergantungan mereka ke atasan ini berkurang dalam tanda kutip ya. Maksudnya biasanya kita mungkin harus ada apa gini kita nanya gitu ke atasan, terus ada apa gini atasan memutuskan. Nah, ketika living leadership itu sudah muncul, maka dan juga didukung dengan kewenangan yang jelas gitu ya. Nah, otomatis kan dia akan berkurang nih ketergantungannya ke atasan gitu ya. Nah, kadang itu bisa menjadi konflik ketika atasan ini juga nggak siap gitu ya. Ketika dia nggak siap bahwa misalnya kok nggak naik ke saya sih, kok nggak gini sih, nah gitu loh. Kok diputusin dewe kok diputusin dewe gitu ya. Nah, tapi itu bukan Pak Gugus loh, bukan loh. Bukan. Bercanda. Nanti Bagus bisa sharing mungkin pengalaman di BMC ya. Nanti bisa sharing nanti. Iya, nah jadi itu ada satu potensial konflik gitu loh Pak Aldi. Jadi ketika perusahaan itu dia tidak siap, kayak tadi saya bilang di awal bahwa memang living leadership ini juga butuh namanya urgensi, butuh kesiapan juga gitu ya, baik dari individu maupun organisasinya gitu. Nah, ketika misalnya tadi atasannya itu nggak siap, jadi dengan hal-hal kayak gitu akhirnya dia mempermasalahkan, ya buyar. Akhirnya kan ketika misalnya gini, saya punya satu ide yang menurut saya oke, gini ya Pak, kayak ini gini-gini, atasannya nggak usah, udah kamu dengerin saya aja, itu gimana? Kan akhirnya lama juga akhirnya budaya-budaya bahwa setiap orang bisa berkembang, setiap orang bisa memberikan ide-ide baru, ya akhirnya jadi mental kan gitu. Nah, itu satu tantangannya, dan memang mungkin ya kalau mungkin bisa dibilang aspek negatif ya, karena memang kalau atasannya dan tidak semua individu itu siap, ya akhirnya nggak match kayak gitu. Jadi ketika kita berharap semua orang di bawah, mau dari bawah sampai atas tuh
punya living leadership, sementara yang di atasnya masih merasa masih apa, misalnya kayak diktator kayak gitu ya, ya susah, akhirnya nggak match kayak gitu. Jadi mungkin itu challenge dan juga ya bisa dibilang sisi negatifnya ya kayak gitu menurut saya. Oke. Kita dengarkan sharing dari pakarnya gitu ya, karena Pak Gugus ini menguasai teorinya, kemudian punya lahan untuk praktekin. Betul. Gitu kan. Jadi lengkap banget. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan Pak Eka ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan tadi saya menambahkan dari Mbak Fani ya, bahwa kalau kita bicara tentang living leadership ini ya memang di dalam sebuah organisasi kita harus bersama-sama semua menjalankan itu. Ya. Baru itu bisa dikatakan efektif. Tetapi kami sampaikan bahwa Mbak Fani bisa saja ini nggak akan efektif kalau seorang leadernya itu adalah seorang leader yang dia otoriter, dia nggak mau seperti itulah. Sehingga apa kata saya pimpinannya. Nah, bagaimana mungkin ketika kita mencoba interaksi leadership ini ada garisnya mungkin bukan lagi formal chat. Sementara atasannya bilang formal chat. Ini nggak akan ketemu. Betul. Nah, karena itu kita harus sama-sama mendudukkan diri bahwa living leadership ya ketika saya butuh kamu pimpin saya. Saya butuh dia butuh pimpinan saya, sehingga nanti akan hubungannya chatnya itu cross. Si A tergantung B, B, C dan seterusnya seperti itu. Nah, itu bicara non formal chat di organisasi ya, sehingga itu biarkan living leadership itu akan berjalan dengan baik. Nah, sebenarnya ketika semua sudah merasakan seperti ini akan menumbuhkan sebenarnya bagaimana kita akan menciptakan leader-leader, bagaimana kita akan membangun mengembangkan, mendevelop karyawan kita. Kalau seorang pemimpin tidak menjalankan yang sama living leadership tapi dia seorang otoriter, ya ini sulit jadinya. Jadi ini akan ya yang pertama yang paling awal adalah kesepakatan bersama-sama kita jalankan dalam organisasi, kita bikin seperti ini. Nah, barangkali mungkin di dalam perusahaan-perusahaan swasta nasional ini sekarang sudah seperti itu ya, seperti kayak perusahaan-perusahaan kelas dunia itu kan sudah nggak lagi ngomong saya atasan kamu bawahan, komunikasi seperti itu nggak lagi berdasarkan tas gitu, tidak, tetapi lebih pada komunikasi saling membutuhkan, sehingga hampir tidak nampak siapa atasan siapa bawahan seperti itu sebenarnya. Kalau yang itu akan berjalan dengan baik, sehingga saya pikir kalau kita mau menjalankan dengan dari awal kesepakatan bersama kita jalankan konsep atau culture seperti ini, maka semuanya akan ya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau satunya masih memosisikan diri seperti itu, ya itu nggak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi culture dan itu tadi pandai-pandai yang ketiga yang tadi saya sampaikan bisa membawa diri. Jadi bukan pada saya itu siapa saya yang sebenarnya, bukan, tapi kita harus membawa diri. Ketika kita menjadi bawahan, kita harus tunduk pada mereka. Ketika mereka jadi atasan kita harus tunduk. Ini pandai-pandai membawa diri. Nah, ini yang saya pikir itulah salah satu konsep living leadership. Ya, oke, baik. Saya masih punya beberapa pesan, saya selesaikan dulu sebelum nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda berikutnya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk sesi yang terakhir di pagi hari ini. Dan sebelum kita menjawab atau saya kembali mengulang pertanyaan dari Pak Hamid dan Mbak Evi, saya mau ke Pak Gugus dulu. Pak Gugus, apakah otomatis ya kalau living leadership di seseorang itu bagus, maka leadership skill-nya pasti ciamik soro ya? Ya, kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu ya. Ketika mereka ini sudah mampu menjalankan hal-hal kecil yang merupakan expertnya dia, berarti dia akan menjadi profesional. Nah, ketika dia profesional di bidangnya, sekecil apapun kemudian orang menghargai. Seperti tadi saya contohkan cleaning service yang dengan integritasnya itu tadi. Dia ketika menemukan sesuatu yang bukan haknya, dia berikan, orang merasakan dia sebenarnya menjalankan leadership. Dia integritas itu salah satu fungsi daripada ciri-ciri seorang leader. Nah, ini kan hal-hal kecil tapi bisa dijalankan dengan baik oleh orang-orang seperti itu, dan mungkin juga orang-orang yang langsung pada pelayanan. Ketika dia memberikan pelayanan dengan ketulusan hatinya yang orang nggak tahu bahwa katakanlah ada orang butuh kursi roda, nggak nanya, dia di bandara sudah disiapkan. Bapak, Ibu, ini kursi roda untuk inilah. Ketika itu orang akan tersentuh hatinya. Nah,
Jadi tidak harus orang leadership itu harus wah seperti yang kita gembar-gemborkan seperti transformasional tentang yang seperti hal-hal kecil lah kita mulai. Maka ketika ini sudah ada setiap people dan kita ingat Mas yang namanya kita tahu bahwa hadis Rasulullah bahwa setiap insan itu pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Sebenarnya ini sebenarnya wujud nyatanya adalah living leadership. Living leadership. Karena setiap orang individu itu adalah pemimpin. Nah, disinilah saya pikir. Makasih. Oke, baik ke Pak Hamid sekarang. Selamat pagi, matur nuwun sudah mampir di dialog ini. Apakah sangat mungkin bisa menciptakan living leadership pada karyawan kalau ownernya sendiri kurang mencerminkan? Pan? Curhatnya jelas sekali ya. Jelas banget, telak nih. Curhat ya. Majelep ini. Majelep ya, oke. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan Pak Hamid tadi sudah sempat tersinggung juga dari pertanyaan sebelumnya. Jadi, memang kalau kita mau ngomong living leadership ini harus whole proses, harus semua orang, semua individu di dalam organisasi itu harus sepakat untuk kita mau menciptakan living leadership. Nah, jadi nggak bisa ini, jadi bukan nggak bisa ya, susah ya Pak ya, kalau misalnya cuma yang dari bawah ini, saya kayak tadi saya mau melakukan pekerjaan saya dengan baik, security, OB dan segala macam, tapi yang di atasnya ternyata tidak seperti itu. Nah, ini akan susah gitu loh, akan susah. Jadi memang kalau kita mau bicara living leadership, nah ini harus ada kesepakatan dan juga dukungan komitmen ya, betul, komitmen dari semua pihak. Jadi nggak bisa hanya part per part aja gitu. Jadi jawaban saya memang itu sulit, hampir sangat sulit sekali kalau misalnya leadernya sendiri mungkin bahkan mungkin top manajemennya tidak seperti itu. Susah. Ya, butuh komitmen, tapi yang nggak komit malah justru yang pucuk pimpinannya gitu kan. Iya, kan sama aja dengan menggarami air laut. Iya, sia-sia. Oke, kemudian itu Pak Hamid ya. Sebelum nanti kita mintakan komentar ke Pak Gugus juga, kita ke Mbak Evi dulu. Karena yang curhat-curhat memang jatahnya Fani. Apakah sangat mungkin seorang bawahan bisa menginspirasi owner sampai memunculkan living leadership pada kepemimpinannya? Oke. Nah, kalau ini baru bisa ditanya dari bottom up ya. Kalau dari bawah menginspirasi, saya percaya bahwa ini bisa ya. Gitu. Karena gini, ketika memang sih kalau saya menyadari bahwa kayak tadi yang saya bilang, organisasi semua harus sepakat, harus komit, itu memang bukan proses yang mudah gitu ya. Nah, tapi kan proses ini memang harus ada yang menginisiasi gitu, harus ada yang menginisiasi gitu ya. Dan memang di beberapa case, beberapa perusahaan tidak selalu itu dari top down, tidak selalu dari manajemennya dulu nih yang mulai. Even itu bawahan bisa juga menjadi inisiator begitu ya. Bisa gitu. Jadi ketika semuanya yang dari bawahan semuanya sepakat mengucapkan seperti itu, akhirnya kan itu juga akan menular. Budaya itu akan menular ke semuanya sehingga menginspirasi yang atas, iya sangat mungkin. Jadi tidak harus selalu top down, jadi dari bawah menginspirasi. Oke, terus kalau misalnya ini kita main drama pendek ya gitu ya. Misalnya terus kemudian bosnya bilang, "Sopo ae wis ngene ae sapi wis." Gimana coba? Oke, nah kalau misalnya dia kan konsultan Pak, saya ujir konsultan. Kalau diuji dengan atasan nyebelin gitu ya. Konsultannya orang yang kayak begitu, terus gini aja wis untung wis lapo angel-angel wis. Oke, nah sebenarnya sih simpel jawabannya Pak Ardi. Ketika kita sudah tiap individu ya, tadi balik lagi bahwa sebenarnya ini kan goalnya tuh kita tuh punya resultnya adalah performa kita, kinerja gitu ya. Saya yakin ketika semua orang di bawah sudah menunjukkan living leadership gitu ya, otomatis saya yakin bahwa itu kinerjanya, performa itu pasti akan baik. Gitu ya. Karena ya dia memaksimalkan potensinya, dia tahu apa yang harus dia raih, dia punya motivasi yang kuat, komitmen yang kuat. Nah, itu pasti akan hasilnya itu kelihatan. Nah, masa iya sih atasan ketika melihat satu hasil yang bagus, masih ngomong kayak gitu. Udah enggak usah. Saya cukup untung segini udah cukup, kan enggak mungkin gitu ya. Dia malah pasti impossible banget gitu ya. Pasti dia, ayo dong, untuk biar kita untung lagi dong. Ayo gimana? Pasti kan akan akhirnya dia ke bawah, oh ternyata budaya seperti ini baik ya gitu. Iya, oke. Berjuang dalam senyap aja. Saya ke pakarnya sekarang. Pak Gugus, monggo silakan ditanggapi. Yang pertama Pak Hamid, apakah sangat mungkin bisa menciptakan living leadership kalau ownernya kurang mencerminkan? Kemudian Mbak Evi, apakah sangat mungkin seorang bawahan bisa menginspirasi owner sampai memunculkan living leadership? Monggo. Iya. Oke, ini dua pertanyaan ini sebenarnya ada saling berkaitan ya. Jadi yang pertama adalah apakah seorang bawahan ini akan bisa menjalankan dengan baik apabila kalau atasannya tidak
tidak komit lah ya. Komit seperti itu lah. Saya pikir justru itulah menjadi tugas seorang atasan ini untuk membawa, siapapun atasan pasti ingin membawa organisasi yang dipimpinnya itu menjadi sesuatu yang baik. Ketika dia mempelajari lingkungan di perusahaan ini, model-model leadership seperti apa yang cocok saya harus lakukan, maka mereka pun harus membaca lingkungannya. Nah, ketika hampir semua orang-orang individu people itu memiliki living leadership, saya pikir mestinya dia harus justru support untuk ini. Dia yang harus melakukan, dia yang adaptif. Yang saya pikir tadi seorang leader harus adaptif. Dalam bentuk apapun dia harus adaptif. Tidak dia seorang yang kaku, kamu harus ikut saya. Nah, saya pikir hal yang baik justru dia mengikuti seperti itu. Nah, saya pikir itu living leadership itu betul-betul sebenarnya kalau seluruh karyawan komit menjalankan itu, atasan ini akan sangat baik. Tapi ketika pertanyaannya bagaimana jika atasannya tidak komit seperti ini, ya kembalilah kita bahwa organisasi itu punya culture. Nah, kalau kita sudah membangun culture ini menjadi sebuah komitmen bahwa perubahan itu memang sebenarnya akan sangat efektif kalau dari top down ya, tetapi dari bottom up pun sangat memungkinkan untuk itu. Nah, ketika sudah arus grassroots ini sudah melakukan sebuah perubahan seperti itu dan bukti nyatanya customer engage ya, customer loyal, masa seorang pimpinan nggak mau seperti itu? Nah, betul, ini yang sangat rasanya tidak mungkin, sehingga justru apa yang dilakukan ini harus dibangun dan salah satu fungsi pemimpin juga dalam rangka mengempowering juga kan kepada anak buahnya. Jadi kalau dia tidak melakukan itu, mana fungsi itu kan jadinya. Betul. Saya pikir itu. Yang kedua tadi? Yang kedua, nah ini kalau menginspirasi tadi ya. Menginspirasi. Efek positif negatif toh. Menginspirasi tadi. Oh, yang menginspirasi, iya. Nah itu kalau gimana? Kemungkinan seorang bawahan menginspirasi owner seperti apa, Pak Gugus? Saya pikir sangat-sangat mungkin. Jadi karena ketika manusia ini bicara tentang hal-hal yang menginspirasi dia, sebenarnya tidak lagi melihat status sosial orang, tetapi ketika ada sesuatu yang baik, orang itu gak lihat pasti ini. Nah, tetapi bentuk-bentuk aspek perilaku orang yang living leadership tadi itu pasti akan dilihat sebagai sesuatu yang positif baik, dan dia pasti akan terinspirasi untuk mengikuti dia untuk berubah. Yang katakanlah tadinya dia nggak bisa menerima seperti ini, tapi tak lihat customer saya justru semakin engage dengan perilaku front office saya yang sering ketemu dengan mereka. Kok saya enggak ya? Ini menginspirasi saya, justru saya harus menciptakan ruang lingkup yang semuanya kalau bisa saya ciptakan seperti itu. Nah, bisa saja dengan seperti itu, sehingga atasan pun bisa saja sangat dia terinspirasi oleh bawahannya. Jadi kalau bicara yang namanya tadi komunikasi organisasi bukan formal chat atasan bawahan, kalau sudah komunikasinya sudah kemana-mana ya kan, atasan bawahan atasan sesama dan seterusnya, itu saya pikir inspirasi itu bisa datang dari siapapun. Oke. Dan itulah inti dari living leadership. Nah, kemudian soal keberhasilannya, bagaimana cara mengukur keberhasilan living leadership di perusahaan kita, Pak Gugus? Jadi ada yang namanya untuk mengukur secara formal itu, kalau kita rutin ya namanya setiap tahun ada yang namanya untuk mengukur studi tentang kepuasan pelanggan atau engagement pelanggan. Itu setiap tahun akan diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentu dan feedbacknya seperti apa untuk umpan balik kita seperti apa. Nah, tetapi sebenarnya hal-hal kecil itu tidak diukur pada setiap akhir tahun, tetapi every time itu sebenarnya dilihat. Karena kalau kita ukur nanti tidak tercapai, tidak puas, kita sudah terlambat dalam 1 tahun melakukan perubahan. Tetapi kalau dalam setiap waktu, setiap hari kita lihat seperti apa sih kepuasan pelanggan ini, customer ini loyalnya seperti apa. Ketika di dalam pertengahan 1-2 bulan ada perubahan yang negatif katakanlah, itu kita akan cepat melakukan perbaikan. Jadi bukan seperti coach di dalam tim basket, ketika sudah ketinggalan nanti tahun depan kita akan balas kan gitu. Nah, kita sudah kelak. Tetapi kalau kita sudah ada time out, misalkan
4 menit pertandingan pertama kita pasang strategi. Nah, berarti apa? Dalam satu pertandingan ini kita akan bisa menang gitu. Jadi nggak nunggu sampai pertandingan tahun depan. Nah, saya pikir itu tadi, sehingga bagaimana mengukurnya lah, itu tadi hal-hal kecil tadi. Ketika customer memberikan sebuah feedback yang bagus, bisa saja yang contoh misalkan Gojek itu kepuasan pelanggan kan setiap detik dia dilayani langsung kasih bintang. Kasih bintang. Nah, semakin bintangnya banyak berarti semakin orang ini living leadership-nya bagus. Semakin dia nggak pernah, jangan-jangan dia berlaku kasar dengan customer, customer nggak loyal, nggak suka lagi dengan layanan dia. Nah, hal seperti ini pimpinan harus segera segera dilakukan untuk jangan sampai terpuruk kan gitu. Saya pikir cara mengukurnya sangat sederhana sekali. Gitu. Jadi kepuasan pelanggan, loyalitas mereka tidak harus menunggu setahun, tetapi dalam setiap periode begitu periode harus dilakukan pengukuran supaya kita bisa aksi untuk perubahan berikutnya, untuk menutup feedback gap-nya. Lebih sering dilakukan pengukuran lebih baik ya Pak Gugus ya? Lebih bagus, kita akan monitor itu. Baik. Fanny sekarang, sekaligus closing statement dari diskusi kita soal living leadership, apa Pan? Baik. Jadi mungkin closing statement dari saya, sebenarnya gini, memang semua perubahan apapun gitu ya, nggak cuma living leadership, itu semua pasti butuh komitmen. Nah, tapi memang konsep living leadership ini sendiri istimewanya adalah dia sangat menghargai keunikan dan juga karakteristik dari setiap individu. Gitu loh. Makanya konsep ini bermula dari kita yakin bahwa sebenarnya semua orang yang ada dalam organisasi itu bisa berkembang. Semua orang yang dalam organisasi itu berhak menunjukkan potensi terbaiknya. Gitu. Dan jadi ketika saya sudah yakin, saya tahu apa yang harus saya lakukan, maka hasilnya itu juga nanti pasti akan lebih baik. Gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat positif, bahwa atasan itu nggak capek untuk harus selalu bentar-bentar ngecek gimana kerjaanmu enggak. Tapi ketika semua orang dalam organisasi sudah punya living leadership, mulai dari yang paling bawah, dia akan punya tanggung jawab yang tinggi, dia punya komitmen yang tinggi, dia juga misalnya pun ketika ada kendala, dia akan, saya harus bagaimana ya, saya bisa punya alternatif apa ya, saya harus cari sumber apa yang bisa membantu saya. Jadi nggak cuma yang, Pak ini nggak bisa, saya gimana gitu. Jadi ketika dia punya living leadership, dia ada responsibility-nya, engage-nya ke pekerjaannya itu akan lebih kuat. Gitu. Jadi memang ini butuh komitmen dan butuh waktu yang panjang, tapi saya percaya bahwa ini adalah suatu hal yang positif yang harus dibudayakan dalam setiap organisasi. Gitu. Baik, ya. Mas Gugus, masih ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak. Hanya satu aja yang saya sampaikan, bahwa ketika kita perusahaan itu menjalankan sebuah living leadership itu sangat sebenarnya semuanya akan diuntungkan, yang tadi saya sampaikan stakeholder tadi. Seorang pemimpin pun juga, leadernya pun juga akan lebih mudah, karena dia akan bisa dengan sendirinya dia akan mudah menjalankan fungsi-fungsi dia, melakukan mendrive bawahannya, dia juga bisa lebih mudah untuk mengempowering bawahannya. Sebenarnya dia tinggal ini aja, kalau masing-masing individu itu sudah memiliki kompetensi masing-masing sesuai dengan bidangnya, dia pimpinan itu tinggal men-challenge saja, drive terus. Hari ini kamu bisa memberikan nilai 100 kepada pelanggan puas. Besok kalau kamu bisa ngasih 150, tak kasih hadiah. Besok lagi tinggal, sebenarnya malah pimpinan lebih mudah. Lebih enak sebenarnya. Nah, sehingga akan tercipta masing-masing akan memberikan kemampuannya, kompetensinya di bidangnya masing-masing. Dan akan all out begitu ya? All out seperti itu. Sebuah tim yang luar biasa saya pikir. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Ini nyaman kita bicarakan, tapi belum tentu juga semudah membalik telapak tangan ketika diimplementasikan. Meskipun di sisi yang lain, Pak Gugus sudah berulang-ulang meng-underline bahwa bukan tidak mungkin. Fanny juga mengatakan begitu. Sangat mungkin kalau kita semua punya komitmen. Terima kasih sekali lagi Dr. Gugus Wijonarko MM, Direktur Finance dan HR PT BMC Logistik Pelindo 3 Group. Matur nuwun. Terima kasih Pak Gugus. Pak Hadi, makasih Mbak Fani. Sama-sama Pak. Fani, thank you ya. Sama-sama Pak Aldi, sampai ketemu minggu depan kita ya. Baik. Sahabat Merkuri, terima kasih juga untuk Pak Hamid, Mbak Evi, Mas Eka, dan juga Pak Dewa yang sudah bersama saya di program ini. Selamat pagi, dan jangan kemana-mana untuk Anda, karena saya masih punya waktu 1 jam untuk menuntaskan perjalanan Merkuri Morning Show sampai pukul 10. Ya.